Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin sekalian, tak terasa ya sudah hari terakhir ya Ramadan akan meninggalkan kita ya tahun ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk tetap beribadah terus menerus hingga akhir, baik akhir Ramadan ini ataupun kehidupan kita. Jemaah kampung takwa Asdan rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, di tengah kita berusaha untuk beribadah di hari-hari akhir ini, Allah mengirimkan ujian, cobaan kepada saudara kita di Palestina. Mereka terkekang ibadahnya, ditembaki. Kalau kita masih berpikir kita akan lebaran, akan bergembira, tapi mereka berduka. Ini saya bahas sekilas, bukan sekilas ya, tapi ini adalah masjid yang kita tidak boleh rihlah kepadanya dengan kesulitan kecuali di 3 masjid, kata Nabi. Artinya bersusah payah kita berjalan itu tidak boleh kecuali di 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita memberikan doa kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka, insya Allah. Dukungan kami rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina, saudara kita, insya Allah. Mereka berjuang untuk menegakkan agamanya. Sementara kita di Asia Tenggara ini sebagian besar ya berpikir untuk bersenang-senang di Idul Fitri nanti. Bukan tidak boleh, tapi kita perlu merasakan sakitnya saudara-saudara kita yang dibunuh, dikekang kebebasan beribadahnya di masjid yang disebutkan Nabi. Mari kita lanjutkan saja. Allahumma shalli ikhwanana mujahidina mustad'afina fi Filistin. Ini juga ayat-ayat terakhir dari surat Al-Ankabut ya. Di ayat yang ke-67 surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat ya, bagaimana Allah menjadikan tanah haram menjadi tempat yang aman, sementara di sekeliling mereka manusia merampok, merusak. Apakah dengan kebatilan mereka beriman dan dengan nikmat Allah mereka mengingkari? Nah, ini diingatkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah Islam di sana adalah orang-orang yang mestinya bersyukur. Kenapa bersyukur? Dia ditempatkan di daerah yang aman.
orang tuh cenderung tidak berani melakukan kerusakan di Masjidil Haram dari dulu. Sementara di sekeliling mereka itu orang merampok, membunuh, mungkin melakukan penganiayaan pada laki-laki, pada wanita. Tapi di Masjidil Haram tidak. Tanah haram, makanya disebut tanah haram. Dilarang menumpahkan darah di sana, kecuali darah kurban, ya. Bahkan berburu pun ada aturan-aturannya. Waktu haji juga begitu. Awalam yarau anna ja'alna haraman. Mereka tidak memperhatikan bagaimana kami jadikan tanah haram ini sebagai tempat yang aman. Ada Masjidil Haram di situ, ada Ka'bah di situ. Ada orang-orang datang dari berbagai tempat menuju Baitullah. Dan mereka mendapatkan keamanan di rumahnya Allah. Bagaimana mungkin mereka menaruh berhala itu di sana? Padahal berhala itulah yang diruntuhkan oleh Ibrahim, pembangun Masjidil Haram. Jadi itulah kerancuan akidah kaum musyrikin, kaum Quraisy pada saat itu. Kami ingatkan juga bahwa Masjidil Haram salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan Nabi rihlah ke sana. Illa salasa masajid. Ada 3 masjid yang kita tidak boleh bersusah payah pergi kecuali ketiga ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa lagi diserang sekarang. Paling enggak kita kirimkan doa kepada saudara-saudara puluhan yang mati ya di tanggal kemarin ya. Nah, ada juga hadis yang menyatakan bahwa ada berbeda ketika kita sholat di 3 masjid ini. Dari sisi pahala itu berbeda, termasuk Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Cuma kalau sekarang nih, Barpan kan, kalau kita punya uang nih ya, ada orang sebagian punya uang, kita umroh yuk sambil ke Masjidil Aqsa, boleh aja sih. Cuma pemasukannya jadi ke Israel itu, ya. Agak repot sih emang itu. Karena selama ini dia dikuasai oleh Israel. Jadi jamaah kaum muslimin, kembali lagi ke ayat, mestinya orang Quraisy itu bersyukur. Dia memberi makan orang yang haji, memberi minum orang yang haji, datang dari mana-mana melayani, mendapatkan banyak buah-buahan. Kan dia gersang di sana. Tapi itulah salah satu doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum, berilah kepada mereka rezeki minas samarot, dari buah-buahan dan sebagainya. Makanya jangan aneh, di sana itu macam-macam buah ada gitu. Ya. Kurma misalnya dari mana kan, ada buah pir, yang ada kan pisang juga ada. Jangan-jangan nanas Bogor juga ada di sana itu. Jangan-jangan ya ada yang ekspor ya. Salak aja juga mungkin ada di sana. Salak kan khas Melayu Indonesia ya. Indonesia, Melayu, Malaysia itu ada salak. Itu khas tuh. Dan di sekeliling tanah haram ini ya, orang itu seperti barbar ya. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Hukum rimba di sana. Ya. Makanya benar yang kata Ratu Bilqis mengatakan tuh begitu kondisinya. Kalau raja sudah datang ke satu kaum, dihinakan kaum itu. Kalau perlu dibunuh, kalau perlu diperbudak wanita-wanitanya, termasuk laki-lakinya. Tapi kasus Nabi Sulaiman kan tidak ya. Nah ini contoh bahwa suasana pada saat itu di abad ke-5 Masehi ya berarti ya.
Itu memang suasana siapa yang kuat dia menang. Cuma di Islam saja ada keadilan sehingga yang kuat belum tentu menang. Ya, kata Umar bin Khattab, dia bilang waktu pengangkatan khalifah dia, siapa yang kuat di antara kamu menjadi lemah di hadapanku, siapa yang lemah di hadapan kamu menjadi kuat di hadapanku, tergantung kebenarannya ya. Karena cuma Islam yang membuat timbangan keadilan ya. Kata Nabi SAW, yang bikin rusak kaum ahli kitab, orang-orang yang diberikan wahyu, diberikan nabi dari dulu itu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada Mas Pras? Apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat di akhir Ramadan nih Mas, menjadi bahan bakar kita untuk terus beramal soleh di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, insya Allah. Jadi ini yang kita ingat di Masjidil Haram. Mestinya orang-orang Masjidil Haram itu, ya sekeliling Masjidil Haram itu bersyukur ya dengan nikmatnya gitu. Dia dijadikan keturunan yang menjaga Baitullah. Sampai salah satu puncaknya penjagaan Baitullah itu ketika Abdul Muthalib menyerahkan begitu saja masalah Ka'bah kepada Allah. Saya mengurusin unta saya yang diambil oleh Abraha. Masalah Ka'bah dia udah ada Tuhan, sudah ada yang punya pemilik. Itulah dikirim Toiron Ababil. Jadi sebenarnya orang Quraisy itu mestinya ingat gitu, dia sebenarnya nggak punya apa-apa. Ketika Ka'bah diserang oleh Abraha, Allah yang menjaganya gitu. Lalu mengapa orang-orang Quraisy ini mau menaruh berhala-berhala di sekelilingnya di dalam Ka'bah ya? Jauh dari amanat Nabi Ibrahim moyangnya mereka ya, yang menghancurkan berhala. Nah kembali lagi ke ayat, di sekeliling mereka beradu berantem ya, saling rampok ya. Saya nggak kebayang tuh jadi kayak apa ya, hukum rimba lah mungkin ya sana. Siapa yang menang dia, kalau ada kafilah, ada perampok, ada apa, habis semua hartanya, dihabis, istrinya mungkin dibawa, masya Allah. Kayak di film kali itu suara Ramadan itu. Tapi di Masjidil Haram aman. Ya. Afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah atau mengapa terhadap yang batil mereka beriman, dengan nikmat Allah dia ingkar? Apa itu yang batil? Yaitu peraturan-peraturan Quraisy itu waktu itu. Ya. Dan peraturan-peraturan Quraisy itu mirip dengan jahiliyah dimanapun. Ya. Ada contoh peraturan yang lucu nih, misalnya kalau misalnya ada sapi ataupun ada hewan dipotong atau mati, ya, kalau dia ada 2 anak di dalamnya itu dibagi sama dia, yang ini buat berhala nggak boleh dimakan, yang ini boleh dimakan gitu. Ya, unta ini nggak boleh dimakan karena sudah menghamili 10 betina misalnya. Jadi haram halal dia yang buat sendiri. Ya, padahal unta itu halal kan, nggak ada yang menyebabkan dia haram apa. Ya, ada yang nggak boleh ya, dalam Islam itu tidak boleh apa, mengambil daging atau bagian ketika dia lagi hidup. Misalnya ketika dia hidup, ekor sapinya dipotong tuh nggak boleh, itu bangkai hukumnya. Ya. Islam tuh sangat menghargai, kalau dibunuh ya dibunuh sekalian gitu untuk makan, jangan sampai disiksa kayak gitu. Ya, makanya fa ahsinu dzabah, maka lakukanlah pemotongan itu dengan sebaik-baik mungkin, ditajemin, nggak perlu dilihatin. Nah kadang-kadang nih perlu saya ingatkan nih, mumpung ingat. Ya,
Jangan petantang petenteng di hewan yang mau kita sembelih. Jadi apa namanya, goloknya atau besoknya diasah di depan dia gitu, jangan. Makanya disembunyikan, ya. Terus yang kedua, biarkan mati dulu tuh hewannya, nggak bergerak-gerak dulu, baru dipotong kepalanya, baru ini kan kadang-kadang kan buru-buru tuh. Wah udah mati langsung dipotong aja, malah selesaikan dulu dia. Ya mestinya begitu. Kembali lagi tadi yang batil, kepada yang batil mereka beriman, kepada Hubal mereka beriman, kepada Manat mereka beriman, ya. Bahkan kepada dukun-dukunnya mereka beriman, ya. Coba, kan nggak masuk akal kalau beribadah tawaf itu nggak pakai baju. Coba bayangkan. Jadi setiap tahun tuh ada tontonan gratis itu warga Mekah, dibilang seperti itu sebagai pengorbanan dan sebagainya. Ya, kalau ada video call mungkin bisa disaksikan semua orang. Ngaco itu. Nah, pada itu mereka beriman, ya. Termasuk pada apa? Suami istri dari bapaknya yang meninggal, walaupun ibu tiri dia bisa dimiliki dia, ya. Ini bapaknya meninggal, dia punya istri, anak-anaknya itu bisa memiliki dia, berarti bisa dikawinin, bisa dijual sebagai budak. Coba sama ibu, walaupun itu ibu tiri, ya. Jadi rusak jahiliyah itu, ya. Dan jangan pernah berpikir jahiliyah itu cuma ada zaman jadul, bukan, sekarang begitu, ya. Sama. Kita nyebutnya jahiliyah modern, jahiliyah zaman sekarang sama aja tuh. Merampok juga. Merampok bukan main-main. Ya. Merampok sekian miliar, sekian triliun. 1 miliar aja bisa untuk menghidupi mungkin 100 orang. Berarti dia 1 miliar merampok. Sama aja membunuh 100 orang. Ya, korupsi kayak gitu, ya. Jadi berbahaya ini, karena yang namanya sifat ini ada terus, ya. Mereka tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah. Semuanya tinggal tunjuk, semua ada, tinggal tunjuk. Tapi tetap aja perut manusia itu nggak bakal bisa penuh kecuali tanah isi. Jadi ini yang batil, mereka iman. Sementara nikmat Allah yang diberikan kepada mereka nggak beriman. Ya, dia diberi nikmat, banyak rezeki datang ke dia ketika waktu tawaf Masjidil Haram lah, sampai sekarang, ya. Sampai sekarang pernah saya lihat di YouTube apa ya? Orang Arab Saudi, penduduk Arab Saudi yang disebut orang yang nggak punya atau biasa-biasa aja itu, rumahnya ada, mobilnya ada. Kata saya ini, waduh, untuk ukuran Indonesia itu kaya-kaya banget, ya. Sebenarnya diberkahi gitu hingga sekarang, ya. Nah, ketika Nabi datang ke mereka, mestinya semangat untuk menyambut dakwahnya. Ini malah menghalangi, menghalangi orang yang mau menyembah Allah saja, ya. Bahkan membunuhnya. Kan kebalik-balik pikirannya. Dia ngomongnya adalah Baitullah, ya, penjaga Baitullah, penjaga rumah Allah. Tapi orang dihalang-halangi untuk menuju rumah Allah. Orang nggak boleh beribadah, ya. Kalau beribadah pakai gaya dia, ya. Kalau korban dipeperin ke Hubal itu, ini apa namanya, darah-darahnya dipeperin gitu ke patung-patung, ya. Patung itu sebenarnya Lastri Ardila, itu cuma sesuatu berhala di hati yang diwujudkan dengan berhala nyata. Itu berhalanya ada di hati, ya. Tuhan palsunya itu ada di hati. Wa minan nasi may ya'budullaha, di antara manusia ada yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, ya.
Ayat selanjutnya ayat ke 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Dan siapa yang lebih zalim ya dari orang-orang yang mengadakan kebohongan atau mengadang-adakan sesuatu selain Allah kepada Allah ya, atau mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka ya. Bukankah di dalam jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Nah, ini diingatkan juga sama Allah, siapa yang lebih zalim terhadap orang yang berdusta atas nama Allah ya. Ini kan mimman iftara 'alallahi kadziban, berdusta atas nama Allah, menganggap ini adalah ibadah ya. Padahal nggak pernah Allah menganjurkan ibadah yang model begitu ya. Macam-macam lah ibadahnya itu, ada penyembahan patung, ada apa yang disebutkan oleh tokoh-tokoh agamanya dia ikutin ya. Halal haramnya dia pakai, padahal belum tentu ya. Kan bisa jadi itu adalah kebohongan ya. Kalau membunuh anak wanita itu kebohongan apa? Kebohongan sangat besar ya. Dan itu di sebagai kesuksesan dari setan ya. Tuh Ibrahim aja tuh berkorban, kamu dong korban anak. Tapi kenapa anak perempuan doang, anak laki enggak? Ya. Wah, anak laki punya keutamaan dan sebagainya, nggak bisa keluar tuh anak laki kalau nggak dikandung ibunya perempuan. Makanya hina betul tuh kaum wanita waktu zaman kaum kemusyrikan, kejahilian. Mirip lah kayak sekarang. Ya. Ada wanita yang dijual lah nauzubillah. Kalau wanita dijual langsung tuh kelihatan ya kayak perbudakan. Kalau dijual di media itu sama ya. Kecantikannya dijual itu. Ya, dengan kecantikan iklan bisa naik. Coba perhatikan. Di TV itu rata-rata yang jadi iklan tuh yang bening-bening lah kira-kira. Ya. Dengan alasan kalau nggak bening nggak dilihat orang, padahal nggak bening juga Allah yang nyiptain ya. Ini ada perbedaan nih kalau saya lihat ya. Lagu-lagu nasyid itu lagu-lagu senandung ya. Seperti misalnya Tolal Badru Alaina nasyid itu ya, kita sebut nasyid awal lah dulu. Lagu-lagu nasyid itu tidak mengandalkan muka, tapi mengandalkan pesan yang disampaikan. Nah, itu perlu kita ini. Ada Raihan mungkin ya di Malaysia, ada Senada di Indonesia ya. Ada Sotul Hak ya. Ada di Indonesia ada Opik segala ya, ada Opik Nisa, ada Haddad Alwi ya. Ada berbagai selawat lah ya. Biasanya mereka itu tidak mengandalkan wajah ya, walaupun ada juga sih yang mirip gitu. Biasa-biasa aja gitu, tapi pesannya yang disampaikan. Kalau pesan yang disampaikan mudah-mudahan jatuh ke hati, jagalah hati. Begitupun Raihan. Ini ada Raihan, ada Hijaz gitu. Bagus tuh untuk kita kenalkan ke anak-anak kita itu. Supaya apa? Yang didengar oleh mereka itu puji-pujian kepada Allah ya, bukan puji-pujian kepada makhluk ya. Engkaulah tanpa kau aku akan mati gitu misalnya, kayak Tuhan aja, tanpa kau aku akan mati ya. Tanpamu aku mati wahai kekasihku. Waduh gitu. Malaikat Israel juga cemburu, saya yang ngurusin mati itu enggak, kenapa ente ini sama orang gitu. Ini bahasa saya aja ya, jangan di. Kembali lagi
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa. Siapa yang lebih zalim terhadap orang yang membuat kedustaan kepada Allah atau ya mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka. Ya. Bagaimana Al-Qur'an itu menyentuh langsung ke hati mereka, itu didustakan enggak. Ya. Karena nafsu dia yang punya panglima, sebagai panglima dia. Ya. Itulah yang menyelimuti orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan orang-orang mungkin sebagian kaum muslimin ada tuh yang begitu. Apa? Dia menyebut bahwa dirinya muslim, tapi dia nggak mau ngikut aturan Allah, dia nggak mau zakat. Ya. Saya ngumpul ini juga susah, ngapain saya zakat? Gampang, nanti zakat fitrah 2,5 liter, 2,5 kilogram, sebentar lah. Saya punya 5 orang, misalnya yang dikali aja berapa, udah saya bayar, berarti saya sudah bayar zakat. Salah. Anda ini baru bakal bayar zakat fitrah, zakat mal Anda ditulis gak? Zakat harta Anda ditulis gak? Kalau cuma zakat fitrah, orang kaya mana juga bisa. Itulah yang ditolak oleh Qarun. Tuh, saya belajar dulu. Yang ditolak Qarun kan begitu. Kalau 2,5% misalnya ya 1/40 dari harta saya, berapa gudang saya habis tuh. Ya. Ini mengingatkan juga yang belum bayar zakat ya. Kemana Pak bayar zakat? Nah ini harus jelas nih teman-teman nih ya. Kemana saya harus membayar zakat? Membayar zakat itu ada 2, boleh ke lembaga, boleh perorangan, boleh, silakan. Tapi kalau perorangan, kita bayar ke perorangan, nanti yang dapat dia keneh, eta hungkul. Kalau di lembaga zakat nasional atau apa ya yang dibentuk, itu jadi bisa diratakan, jadi bisa dikelola dengan baik sampai ada kegiatan-kegiatan. Di sini ada kegiatan juga nih kesehatan, itu kan salah satunya dari bayar zakat kepada lembaga yang ada pengelolanya resmi. Ya. Artinya resmi, dia bertanggung jawab, uang Rp1 pun dilaporkan. Kadang-kadang kan kita bayar nih ke satu lembaga, entah lembaga masjid, entah lembaga yayasan, entah lembaga apa namanya, itu belum tentu juga tuh masalah transparansi itu ya. Transparansi itu gimana? Saya pernah tuh ngelihat ada di satu masjid ya, daerah mana saya lupa. Itu ketika malam takbiran tuh masih numpuk tuh beras tuh di situ. Saya nggak ngerti apakah dipulangin lagi dari orang-orang, apakah ini jatah amil, kok jatah amil banyak banget gitu. Ya, walaupun ada juga ulama yang membolehkan ya untuk amil cukup banyak, ada yang membolehkan juga. Cuma kalau misalnya yang fakir miskinnya jadi dapatnya sedikit, gimana? Dan terus-terusan ada di situ kan, lagi menjelang malam takbiran. Kalau udah lewat ya udah nggak tersalurkan kan. Ya. Nah, ini adalah au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa, atau dia mendustakan apa yang sudah datang kepada mereka, kebenaran. Ya. Dia dustakan, dia nggak mau. Kalau zaman Nabi Isa dia nggak mau beriman kepada Allah. Begitupun nabi-nabi lainnya, Nabi Nuh kemarinnya bertahun-tahun, ratusan tahun, cuma puluhan orang aja ya, yang masuk kapal. Padahal kebenaran ini sampai. Cobalah kita tanya secara nalar kepala kita, Nabi Lut salah nggak? Nggak salah. Karena dia mengingatkan bahwa laki-laki itu ketemunya perempuan, lalu kehidupan ini berlangsung dengan nyaman. Laki-laki ketemu laki-laki, coba bagaimana kehidupan itu berlangsung? Mungkin terputuslah keturunan itu. Ya tapi yang namanya jahiliyah sama aja, dulu ada sekarang ada. Tinggal kita ini mau di mana, di pihak mana? Di pihak jahiliyah atau di pihak Islam, itu aja masalahnya. Ya. Pak, saya sebenarnya masih di pihak jahiliyah Pak, tapi saya mau ke Islam. Ya cepet lah, gerah usia itu nggak kita tahu kan. Ya, orang kaya mati, orang miskin mati.
raja-raja mati, rakyat biasa tewas ya. Waktunya kita nggak tahu, makanya jalan aja udah, segera gitu. Nunggu apa coba ya? Nanti deh Pak, nunggu kerjaan saya longgar. Kapan kerjaan longgar? Satu selesai nyari lagi, wah nambah buat nambahan penghasilan. Satu selesai nyari lagi. Kapan ke masjidnya? Kapan ke musholanya? Kapan ke majelis talimnya? Nunggu apa? Ya. Nunggu diketok Israel gitu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ada yang namanya Pak ini. Saya mau bertamu pertama dan terakhir gitu. Ya kan begitu ya. Lanjut. Oh ya, alaisa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah di jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir, ada juga tempat bagi orang-orang munafik ya. Jadi ada tempat lah di jahanam itu. Nggak usah khawatir orang yang berbuat salah, berbuat dan nggak mau bertobat, ada tempatnya. Ya kecuali dia bertobat. Tobatnya ditunda-tunda terus, ya. Atau tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Ya. Ayat terakhir dari surat Al-Ankabut ini bukan juga merupakan di hari terakhir di bulan Ramadan ya. Ayat terakhir ini menceritakan tentang kebalikan dari kemusyrikan tadi. Ya. Ayat ke-69. Sebenarnya saya mau bahas besok tapi udah enggak apa-apa lah. Besok kan udah sawal insyaallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan mereka ya. Jalan-jalan kepada mereka, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi ya, teman-teman. Orang yang berjuang di jalan Allah, jahadu, berjihad di jalan Allah, termasuk saudara-saudara kita tuh yang di depan, garda terdepan Masjidil Aqsa sekarang ya. Mungkin itu yang tertingginya dari jahadu ya. Berjuang di jalan Allah itu ya perang ya. Akan ditunjukkan Allah jalan ya. Pak, kalau yang mati syahid itu berarti gimana tuh Pak? Itu nggak diselamatkan ya oleh Allah, itu justru diselamatkan, dia menjadi orang syahid, orang yang diberi pahala luar biasa ini. Karena ada dalam perjuangan itu orang yang gugur ya. Tapi dia gugur dalam perjuangan, dalam kehormatan, dalam ketaatan, tidak dalam kemaksiatan ya. Siapa yang berjuang di jalan Allah dikasih jalannya. Siapa yang berjuang, berhijrah misalnya ya, dari maksiat menuju taat, ada jalannya. Asal syaratnya kita niat aja gitu ya. Saya mau hijrah Pak Armana. Dari hijrah dari mana Bu? Dari nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Alhamdulillah Bu, udah semangat ya. Pasti dikasih jalannya itu. Saya mau hijrah Pak Armana, dari ngambil hak orang menjadi ngambil hak diri sendiri saja. Alhamdulillah jalan. Rezeki itu Allah yang ngatur, nggak usah takut ya. Dan nggak usah terlalu menyodor-nyodorkan diri gitu ya untuk mendapatkan sesuatu, nggak usah. Namanya rezeki kan kayak bayar pulsa itu, masuknya ke handphone kita kan pulsa itu. Itu contoh kecil lah ya. Beli kuota misalnya 10 giga, masuk ke handphone kita 10 giga ya. Jadi masalah itu ya, rizki dan sebagainya pasti dikasih, nggak usah takut. Ketika kita berjuang misalnya mengajak keluarga kita untuk membaca Quran, sholat, itu kan perjuangan ya, pasti dikasih jalannya asal kita terus berjuang, ngajak gitu ya. Mungkin yang tadinya puasanya 30 hari bolong,
Ya, lama-lama Allah berikan hidayah, kita ajak lagi, kita bangunin sahur misalnya anak kita. Lalu mulai 30 hari gak bolong, ada yang baru 10 hari gak bolong, silakan jalan terus. Jahadu kita, berjuang kita dalam berusaha menahan lisan, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat nanti, hari pembalasan nanti, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya, cicing kalau nggak mau menggunakan kata-kata kotor tuh cicing gitu, diam ya, karena lisan itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Saya terus terang ya, di sini saya masih di masjid, masih dengar kata-kata orang-orang yang mengatakan nggak benar sama anaknya. Ya, saya nggak menyindir nih, tapi ngingetin. Ini ngomong Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengar ini. Ya, teman-teman. Itu berjuang kita. Nah, makanya sering saya bilang ketika kita berkata kayak gitu, istighfar ayo, minta ampun sama Allah. Ya. Minta ampun sama Allah karena kita mengatakan hal yang buruk terhadap apa yang diciptakan Allah itu. Bego sih ya, astagfirullahaladzim. Kayak pinter aja dia. Ya. Anjing, waduh, ada lagi anjing disebut. Ya. Istighfar tuh kita tuh kalau begitu, itu makhluk Allah. Apa mata kita udah lupa bahwa dia manusia bukan anjing? Ya. Mata kita emang gak ngelek gitu. Lebih baiklah orang yang dioperasi katarak kalau perlulah. Kalau mata kita dipakai untuk hal yang gak benar, termasuk lisan kita dipakai untuk orang yang kata-kata gak benar, lebih baik gagu, nggak menyakiti orang, ya, lebih baik gagu, bisu. Kalau lidah kita dipakai untuk menyakiti orang, nggak cuma orang, termasuk anak kita, termasuk istri kita, suami kita, bahkan mertua kita. Ini bulan Ramadan bentar lagi selesai, Idul Fitri ya, mintalah kita baik-baik pada orang yang pernah digituin, termasuk pada anak kita loh. Karena anak itu merekam, ya. Anak itu duplikasi kita. Saya tahu orang tua kayak gimana, kebayang dari anaknya saya ngajar. Si Anu begini, si Anu, orang tuanya perlu ngaji juga itu. Ya. Kembali lagi kita. Wa man jahadu fina, awallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita berjuang di jalan Allah, syaratnya di jalan Allah ya. Itu dikasih jalan oleh Allah. Kita berjuang dari pekerjaan haram ke berjuang keluar dari pekerjaan haram menuju pekerjaan halal. Itu ada jalannya, dikasih jalannya sama Allah. Ya, mungkin kendaraan kita buruk, yang punya kendaraan, ya. Motor kita jelek, tapi motor kita beli dengan hasil keringat sendiri, tidak pakai gaya riba. Biarinlah, daripada saya harus kredit lagi dengan gaya riba, ada gaya syariah juga ya, kredit. Emang ada apa ya kredit gaya syariah? Ada. Di situ akadnya bagi hasil. Kalau kredit gaya riba, pokoknya bunga bisa berbunga lah, gitu. Berbunga-bunga itu. Telat bayar denda, itu kan bunga itu. Kita nyaman aja begitu, padahal ada yang model kredit syariah, ada. Dan ini ada satu contoh di bagaimana orang yang berjuang di jalan Allah pasti dikasih cara, ya, dikasih cara untuk mendapatkan keberhasilan, ya, dalam satu peperangan. Ya. Saya lupa waktu penaklukan Persia atau apa ya? Itu ada tembok tinggi, ya, tembok tinggi, ya, temboknya tinggi. Kalau naik dan di atas tembok itu ada orang-orang yang bersiap dengan panah, dengan apa gitu. Ya.
Kaum muslimin sudah mau ngepung kota itu ya, yang ditemboki tinggi itu. Jadi kalau zaman jadul untuk melindungi satu kota dia bikin pagar. Pagernya nggak kayak kita, tembok ya. Jadi satu kota itu dilindungi dengan itu, dan nggak sembarangan orang yang masuk kota itu mungkin ditaruh pintu besi atau apalah, susah ditembus ya. Nah, apa yang dilakukan kaum muslimin pada saat itu? Mereka berunding kan, ini harus ada orang yang masuk ke dalamnya ya, kalau perlu di dekat pintu gerbangnya, sehingga membunuh penjaganya lalu masuk. Gimana caranya ini ya, gimana caranya? Nah, berbagai usulannya, gimana caranya kalau ini kita pakai panah api lah, pakai macam-macam lah ya, tetap aja bisa diinikan. Akhirnya ada satu, kalau nggak salah sahabat Nabi ya, Nabi waktu itu sudah meninggal di pemerintahan Utsman apa Umar, saya lupa. Ya udah, kalau begitu gimana kalau kamu melemparkan saya ke balik dinding itu dan beberapa teman-teman, supaya apa? Dilemparkan saya ke sana sebagai cara lah, mungkin pakai ketapel, pakai apalah, atau pakai ungkat angkit, tak ayunan, tak apa. Lemparkan saya ke sana, saya bawa pedang. Saya nggak tahu kan nanti di sana itu seperti apa. Yang jelas saya akan berusaha membebaskan pintu itu. Ya. Akhirnya disetujui sama beberapa orang lah mungkin. Nah, itu kan tindakan bunuh diri kalau bahasa kita sekarang. Dilemparkan ke benteng, yang benteng itu dijaga ketat, tindakan bunuh diri. Tapi itulah yang dilakukan kaum muslimin. Dia mencari jalan untuk mencapai jalan keluar, karena ini dia yakin ini perintah dari Allah. Ya. Apa yang dilakukan kaum muslimin? Benar, dilemparin tuh ke atas, melewati tembok tuh. Saya pikir butuh berapa orang gitu ya untuk bisa naikin, anggaplah tembok 10 meter misalnya. 10 meter tuh hampir kayak pohon kelapa itu. Misalnya, enggak 10 meter, mungkin bisa 6 meteran lah. Yang jelas kalau 2-3 orang baru bisa naik ke atas nih. Kalau dia nginjek bahu orang itu ya. Nah, akhirnya sampai tuh. Nah, sampainya kan bukan sampai di kasur ya, sampainya pasti di tanah, dilempar begitu. Mungkin juga ada yang patah juga, tapi yang dilakukan mereka ketika sampai di situ, yang dilakukan adalah berperang, berjuang terhadap orang-orang yang menjaga pintunya ya, dan membuka pintunya. Walaupun mungkin dia berdarah-darah, namanya ribuan mungkin yang menjaga pintu itu. Dibuka pintunya, setelah itu wah, masuk semua kaum muslimin, habis. Ditaklukkan kota itu. Jadi banyak cara, dikasih jalan oleh Allah. Ya. Dikasih jalan oleh ada juga kaum muslimin yang lewat terowongan air. Lewat air nyelam. Kenapa? Karena ada benteng yang di sekelilingnya air. Wah, strateginya lebih canggih lagi tuh. Apa yang dia lakukan itu? Dia kirim, kaum muslimin itu mengirim orang yang bisa menyelam lama, mencari celah untuk bisa masuk ke benteng itu pasti ada gitu. Kan namanya air dibutuhkan ya. Dicari celahnya lewat terowongan, lewat apalah. Sampai ke kota ke apa langsung dia ya. Tetap dicarikan jalan keluar. Termasuk Nabi Muhammad SAW yang diberikan jalan keluar sampai dia hijrah. Hijrah itu bukan takut ya. Hijrah itu bukan karena keselamatannya Nabi Muhammad, bukan. Kan ada beberapa pengarang mungkin ya, penulis-penulis yang ingin Nabi Muhammad kesannya takut, kesannya ini jadi hijrah ke Madinah. Itu salah. Itu strategi dakwah, strategi menyeru kepada Allah. Dan dikasih jalannya lewat belakang 3 hari, datang dulu di gua Thur ya, Bukit Thur. Kemudian memakai
memakai penjaga guide, penunjuk jalan aja masih kafir waktu itu, nggak tahu dia masuk Islam atau nggak sih, belum dikasih jalan sampai ke Madinah. Di Madinah pun diberi banyak jalan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang menganggap Allah melihat dia terus sehingga dia selalu berbuat baik. Sampai dicatat bahwa dia itu orang yang suka berbuat baik. Nah ini Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan. Ihsan, kita sudah sering saya sampaikan ya tentang ihsan itu, engkau menyembah Allah seperti engkau melihat Allah. Kalau nggak mampu, Allah melihat engkau. Ya, ketika dia berhubungan dengan keluarga, dia menganggap Allah mengawasi dia. Jadi dia muliakan keluarganya. Bukan dicaci maki, bukan dipukul, bukan digebuk, bukan dihina, bukan disakiti, tapi dia muliakan. Karena apa? Karena keluarga kita sekarang adalah keluarga di dunia dan akhirat. Ya, diusahakan sama tempatnya. Jangan pisah-pisah, yang satu di neraka yang membakar, yang satu di surga. Ya. Ketika dia berbuat baik sama rekan bisnis, misalnya teman usaha, dia sebaik mungkin. Tidak ada kebohongan di situ, tidak ada kecurangan di situ, tidak ada idzaktalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau minta dari manusia minta lebih, kalau dia mau ngasih ke orang dengan jual beli dan sebagainya, dia kurangi, dia curangi. Enggak ada. Ya, walaupun enggak ada pengawas, takaran dan timbangan dia tetap dipenuhi. Ya. Nah itu orang ihsan tuh berbuat baik. Sejengkal tanah yang dia makan dari hak yang haram itu menjadi barang haram sampai perut dia. Ya. Gak layak diterima ibadahnya dia. Pak, saya udah mulai sadar nih Pak, kayaknya ada tanah saya tuh sepetak itu dari cara riba Pak. Gimana Pak? Saya gade, ya orang itu gade, saya garap, kan riba ya? Iya riba itu. Akhirnya lama-lama dia utangnya tambah numpuk Pak, tambah numpuk. Akhirnya saya beli dengan harga murah. Saya udah sadar Bu, sepetak yang itu tuh 2 petak, mungkin 10 petak saya Pak. Ya itu pertama teman-teman bertobat, minta sama Allah dan ngobrol, kalau perlu ngobrol lagi sama orang ini saya. Kalau perlu dikembalikan, kembalikan lah. Jadiin aja sedekah. Mungkin ada uang kita di situ. Jadiin aja sedekah. Ya. Kita bilang minta maaf karena mengambil harta dengan cara itu. Kebayang lagi kan sama kita kan, di rumah kita mana yang kita dapat harta dengan cara itu ya? Oh ini. Mudah-mudahan lah kita selamat ya dari ini semua. Berakhir sudah surat Al-Ankabut yang salah satunya adalah tema-tema ujian ya, dan ada ujian para nabi, ujian kita keluarga. Nah, ujian kesenangan juga, kesenangan yang dilama-lamakan ini pada orang-orang Quraisy misalnya, itu ujian kesenangan ya. Dia lupa kehidupan dia akan ketemu di akhirat ya. Mudah-mudahan bermanfaat hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap terus semangat ke jalan, terus berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat taat. Jalan terus, jangan berhenti sampai Allah manggil nanti. Ya. Jangan pernah berhenti. Sampai akhirnya kita menghadap Allah, menghadap Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.